Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMA TV dimanapun berada. Kembali kami menyapa semua untuk semakin dekat di hati, guna berjabat erat, menularkan, menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua narasumber lagi. Yang pertama di tengah saya adalah Mas Supendi. Beliau adalah CEO dari BMA. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Kemudian ada Mas Ajib. Nah, nama lengkapnya nanti bisa dilihat. Beliau adalah Direktur Keuangan BMA Pusat. Gimana kabarnya, Mas Ajib? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat. Senang. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbincang perihal audit keuangan. Nah, ini ngomong-ngomong soal audit ini kan kalau pada sebagian pihak sepertinya menakutkan kan, audit itu kan. Apalagi dalam konteks situasi yang belakangan terjadi, ini harus diaudit, ini wah mesti diaudit dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan lembaga seperti BMH perihal audit? Tahu-tahunya ternyata BMH ini malah pengen diaudit begitu ya, senang untuk kemudian diaudit. Nah, seperti apa ini Mas Supendi, filosofi tentang audit dan mengapa BMH juga mesti melakukan hal yang seperti itu? Ya, baik Mas Imam. Tentunya bagi lembaga amil zakat seperti BMH ya, trust, kepercayaan adalah sesuatu yang mutlak seperti itu. Audit itu bagian dari wujud ya, bentuk pertanggungjawaban kami kepada muzaki dalam pengelolaan dana ZIS yang diamanahkan ke kami. Dan kemudian yang kedua, audit juga bagian dari transparansi ya, lembaga kami kepada masyarakat terkait dengan dikemanakan ya, dana yang dikelola oleh BMH. Ya, audit ini memberikan informasi terkait dengan kondisi atau mungkin hal-hal yang kita lakukan ya terkait dengan amanah yang diberikan kepada kami dan asis yang diberikan oleh umat seperti itu. Artinya sebagai sebuah lembaga ini memang sebuah keharusan. Betul, ya? betul. Selain memang tuntutan katakanlah regulasi undang-undang seperti itu menyatakan demikian. Terus selama ini apakah kemudian audit itu memang memberikan sebuah ya katakanlah pengaruh mulai dari kinerja amil misalnya, kemudian juga pada peningkatan profesionalisme pendayagunaan dan seterusnya. Apakah audit hanya berpengaruh pada sisi trust atau juga berpengaruh pada kinerja? Ya, terkait dengan audit bukan hanya sekedar kita memberikan informasi kepada donatur ya masyarakat, tapi dari data audit ini berbagai hal yang bisa kita ambil ya, data sebagai informasi manajemen ya, yang bisa kita olah ya, sehingga dari data tersebut ya menjadi semacam informasi ya, informasi berharga untuk di manajemen menentukan arah kebijakan ke depan dan strategi ke depan seperti itu. Artinya dengan menerapkan audit banyak keuntungan yang diperoleh oleh BMH. Walaupun secara eksternal ini akan meningkatkan trust publik kepada BMH di dalam pengelolaan dana zakat. Nah, prosesnya ini gimana Mas Ajib sebagai komandan lapangan ataupun komandan perang untuk audit ini? Ya. Apakah ada sebuah kendala berarti atau sampai lembur-lembur ya, itu sejauh ini seperti apa yang dialami? Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Imam. Pemirsa BMA TV yang sama-sama berbahagia, telah dijelaskan oleh Pak Supendik tadi terkait dengan kepentingan audit bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Itu adalah tuntunan dari sebuah regulasi pemerintah. Ya, kalau kita di lembaga amil zakat, regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ya, tentang pengelolaan zakat. Di mana di situ disebutkan bahwa salah satu syarat pendirian LAS itu adalah siap untuk diaudit. Ya. Jadi dengan sendirinya kita sebagai lembaga amil zakat nasional yang telah yang sudah diakui, sudah terdaftar, itu harus melaporkan keuangan secara rutin tiap tahun. Nah, terus di di peraturan pemerintah penjelas dari Undang-Undang Nomor 11 tadi, ada peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Di situ ada mengatur tentang lembaga amil zakat itu harus diaudit
dari segi keuangan dan segi syariah. Wah, dua kali berarti? 2 kali. Oh. Kebetulan hari ini kita berbicara terkait dengan sisi audit keuangannya. Keuangannya, Ya. ya. Nah, selama tahun 2019 ini, alhamdulillah proses audit itu berjalan secara efektif, ya, dan secara maksimal. Tentunya ada kendala di sana sini, bahkan tapi itu tidak berarti ya, karena ini sudah berproses, audit tersebut. Yang menjadi kendala, kalau saya sebut sebagai tantangan ya, di akhir-akhir masa audit, ya, karena per Februari masuk Maret kita mengalami pandemik COVID-19, yang tentunya ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Ya, perilaku masyarakat itu yang dulunya tentunya kita bekerja yang namanya meeting, kita ketemunya langsung, sekarang ketemu bisa secara virtual, secara online. Nah, pun demikian dengan audit. Ya, yang jadi audit online juga. Audit online juga. Masya Allah. Pada tahun sebelumnya, audit tahun 2018, di mana dia akan di tahun 2019 kemarin, itu auditor visit atau turun langsung ke BEMA perwakilan yang telah ditentukan oleh auditor. Nah, sekarang polanya sama, ya, menilai secara turun langsung, tetapi tidak secara fisik langsung ke daerah tersebut, tetapi via online. Keren juga berarti ini auditnya nih. Ya, tapi tantangannya seperti tadi, kita harus standby, ya, utamanya kami yang diberi amanah itu harus standby, HP aktif 24 jam. 24 jam? 24 jam. Saya ingat bahwa auditor itu pernah menanyakan saya di malam hari, ya, sekitar pukul 23.30, saya cek, oh, ada masuk ini. Ya, mungkin auditor pada saat itu lagi memikirkan, lagi membuat pertanyaan, tiba-tiba kepikiran hal tersebut, terus ditanyakan. Nah, seperti itu. Di daerah itu kami sampaikan bahwa teman-teman BEMA program itu harus siap, dan mereka juga siap seperti itu. Jadi proses audit 2019 ini kayak rumah sakit rujukan COVID ya, harus buka 24 jam ya. Betul, seperti itu. Luar biasa audit. Oke, Mas Fendi, ini kan ada 2 kali audit itu kan. Betul. Nah, perbedaannya apa? Kemudian apakah memang harus sampai 2 kali seperti itu? Ya, gini. Mas, sebenarnya untuk audit keuangan ini menjadi bagian submaterial ya dari audit syariah. Karena audit syariah itu melihat aspek terkait dengan angka-angka ya, data-data yang ada di audit keuangan itu sendiri. Nah, dari itu kemudian menjadi sebuah analisa ya, terkait dengan pendidikan syariahnya ya. Kesesuaian syariah. Apakah hak amilnya kemudian sesuai dengan ketentuan ya, seperti itu, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi artinya dari 2 audit ini tidak ada satu yang lebih unggul dari audit berikutnya. Betul. Maka sebenarnya harus jalan dua-duanya. Semuanya harus berjalan dua-duanya. Karena apa? Audit syariah tidak akan bisa berjalan dengan baik ya, tanpa adanya audit keuangan yang menjadi material yang diaudit tersebut. Jadi ini 2 sepasang audit, betul, ya. Betul. Audit syariah dan audit keuangan. Betul. Nah, kalau dalam prosesnya ini, Mas Ajib, perihal audit ini apa suka dukanya ini kan? Karena kan tadi buka online 24 jam, saya pikir itu bukan hal yang istilahnya mudah. Kalau selama ini orang melihat lembaga zakat itu yang kelihatan 24 jam, biasanya kan pelayanan umatnya ya, pendaya gunaannya, karena memang langsung report, ada laporan media sosial. Nah, keuangan ini kan tidak seperti itu. Nah, apa kira-kira tantangan menjadi keuangan di lembaga amil zakat, suka dukanya ya, agar publik juga tahu, wah keren-keren juga ini ternyata jadi amil nih, masuk di keuangan itu tantangannya juga keren banget gitu. Ya, ini anak milenial kan suka sama tantangan. Iya, terkait dengan suka duka, sebenarnya sih sama saja ya. Dalam artian bahwa untuk 2019 ini yang pandemi COVID-19 itu dari segi sukanya dulu. Dari segi keuangan itu sebenarnya low budget. Low budget dalam artian tidak ada biaya untuk turun ke lapangan. Itu sedikit berkurang ya, sedikit keunggulan dalam hal tidak ada budget untuk itu. Jadi bisa kita
apa ya bisa kita inikan lah untuk biayanya. Terus yang kedua terkait dengan kesigapan teman-teman dalam hal ini itu harus menyesuaikan dengan tuntunan keadaan. Ya, yang semula mungkin teman-teman tidak terbiasa yang namanya penggunaan penggunaan online itu harus sudah dibiasakan ya. Jadi harus bisa beradaptasi. Ya, ketika auditor meminta bukti transaksi misalkan, itu harus teman-teman sigap untuk memberikan data pada saat itu juga. Ya, memang dalam hal ini tantangannya yang dibutuhkan adalah ya tentunya kejujuran. Dan insya Allah kita sebagai lembaga amil zakat yang mengedepankan prinsip kejujuran tersebut. Ya. Jadi proses audit itu sendiri oleh auditor itu kan bagaimana mencocokkan antara fisik yang ada dengan material yang kita laporkan secara tertulis, terus disesuaikan dengan bukti fisik yang ada di lapangan. Jadi seperti itu, Mas Imam. Iya, siap. Kalau Mas Supendi sendiri mungkin dalam interaksi dengan auditor, mungkin justru auditor yang ada suka dukanya juga di audit BMA ini. Seperti apa? Artinya dari sisi progres penilaian dari pihak auditor, dari audit yang sudah 13 kali ya, berturut-turut wajar tanpa pengecualian diraih oleh BMA itu seperti apa ini? Ya begini, kalau katakanlah sebuah perusahaan ya, satu entitas kan mudah ya diaudit ya. Nah, tapi BMA ini kan berada di 28 provinsi. Betul. Dengan 77 ya, kantor yang sedang kita audit saat ini. Nah, tentunya di sini berbagai hal yang perlu kita siapkan terkait dengan sarana prasarannya, kemudian termasuk terkait dengan perangkat yang ada seperti itu ya. Dan alhamdulillah saya kira itu menjadi bagi auditor ya, ini menjadi semacam sesuatu yang memberi pengalaman baru ya. Karena dengan sebaran seperti demikian rupa kemudian sampai Aceh ya, sampai Papua ya, sampai Merauke kita ya, Papua betul. Sana ya. Tapi ini bisa kita lakukan terakai ya. Laporan ini menjadi sebuah laporan yang terkonsolidasi secara nasional seperti itu. Nah, memang dalam audit ini tidak lepas dari kesiapan sistem kita ya, karena sistem kita secara online ya, sehingga Mas sebenarnya tidak ada masalah mau di Papua mau di Sumatera Aceh ya. Nah, tapi sistem ini menjadi sesuatu yang kita siapkan ya, sehingga bisa kita lakukan transaksi konsolidasi semuanya dari semua cabang yang ada seperti itu. Betul. Karena memang BMH ini di 28 provinsi ya, betul ya. Nah, kira-kira dari pengalaman audit secara online ya ini kan nanti kan dilihat wah ini penggunaan dana sangat ringkas gitu ya atau sedikit, kemudian dari sisi waktu walaupun 24 jam juga lebih efisien. Nah, apakah ini nanti juga akan menjadi sebuah wacana baru misalnya audit ke depan pakai online gitu atau seperti apa ini BMH ini dari pengalaman sekarang? Ya saya kira ini pengalaman yang bisa kita lanjutkan di kemudian hari ya. Ternyata dengan model seperti ini bisa kita lakukan ya, tanpa mengurangi sisi substansi nilai audit itu sendiri. Ya. Artinya ke depan saya kira ini sesuatu yang bagus ya, karena dengan online ternyata juga bisa kita lakukan dengan hal yang sama seperti kita datang langsung ke sana. Sangat memungkinkan untuk dikembangkan ya. Karena dengan sebaran cabang yang luas ya, luar biasa. Saya kira akan memberikan sisi efisiensi waktu ya, kemudian biaya tadi disebutkan Pak Ajib ya. Bisa untuk masih membayangkan itu dari kemudian Papua, kemudian audit ke Kalimantan, waktunya berapa kalau kemudian katakanlah dari sampel yang ada kita ambil ya berapa persen ya. Ya ini Mas Ajib ini yang merasakan nih Aceh sampai Papua ini kan. Nah itu gimana mengelolanya itu kan 28 perwakilan itu kan, kalau misalnya satu perwakilan tuh butuh berapa lama itu proses audit, terus ini ada 28 jadi kayak apa ini kira-kira Mas Ajib di dalam pengelolaannya sehingga tergambar bahwa ini memang butuh effort luar biasa audit ini. Ya, jadi alhamdulillah untuk BMA sendiri itu kita kan sebelum audit eksternal seperti ini, audit keuangan oleh pihak audit publik ya, kita sudah ada internal audit. Internal audit itu dilaksanakan oleh BMA Pusat
dan tentunya ya fungsi kami di Direktorat Keuangan itu sudah menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jadi ada pemanasan ya? Ada pemanasan. Kepolisian. Jadi seluruh transaksi bukti-bukti itu sudah via online. Oh, via online. Ya, jadi kami meng-cross-checknya itu sudah by online. Ya, cuma ada satu yang menarik, Mas Imam, bahwa dan pemirsa BMA TV. Kemarin itu ya saya ingat betul ya 1 pekan sebelum Ramadan pada saat masih proses audit oleh auditor, ada satu data yang diminta oleh pihak auditor. Kebetulan kami dalam hal ini saya akan mengirim via online ya. Cuma karena kapasitas yang terbatas. Kebetulan pada saat itu ya hampir 4 GB ya, dikirim via email, entah saya kirim via Google Drive juga tidak bisa. Padahal sudah ditunggu oleh pihak auditor. Nah, makanya dengan yuk kita ketemunya di salah satu stasiun yang ada di Jabodebek. Di tengah COVID ini? Di tengah COVID ini. Ya, jadi kita sama-sama menggunakan masker ya tentunya ya, pengaman ya. Terus kita nanti dikasih juga hand sanitizer juga. Pakai sanitizer. Semprot. Terus saya membawa datanya ketemu dengan auditor, terus di copy, ya sudah sempat ditanya-tanya sebentar pada saat itu untuk meng-cross check. Ya alhamdulillah setelah itu laporannya, oh ternyata memang ini data ini yang dibutuhkan oleh pihak auditor. Ya. Artinya itu final Pak akhirnya? Itu final. Alhamdulillah. Ya, dalam artian kita sebagai objek ya, dalam hal ini lembaga atau perusahaan atau organisasi yang diaudit, itu ya kata kuncinya adalah harus kerjasama dengan pihak auditor. Kan tentunya dalam hal ini auditor tidak serta-merta mencari kesalahan, bukan seperti itu. Tapi bagaimana mencocokkan, mensinkronkan antara material sama bukti fisik yang ada di lapangan. Sehingga kalau misalkan tidak sesuai, maka tentunya ya hasil opininya nanti ya pasti berbeda ya, bukan dengan hasil opini yang seperti sekarang, tanpa pengecualian yang mungkin bisa lebih di bawah lagi. Bisa lebih di bawah lagi. Wajar dengan pengecualian, bahkan mungkin bisa disclaimer. Tapi alhamdulillah BMH bisa melewati tahapan tersebut. 28 itu bisa di atas ya. 28 itu bisa bisa kita sampaikan bukti-bukti yang diminta oleh pihak auditor. Seperti itu. Keren sekali, berarti pekerjaannya sangat luar biasa. Nah, ini kembali pada Mas Supendi. Artinya ketika audit ini menjadi sebuah standar ya, standar kinerja sebuah lembaga menurut undang-undang maupun di masyarakat, apakah kemudian ketika sudah tercapai seperti ini, itu tantangan dari sisi transparansi, dari sisi keuangan terutama, apakah cukup di situ atau BMH secara internal itu terus meningkatkan misalnya standar-standar tertentu sehingga bisa mendahului regulasi yang ada, artinya sehingga kalau dikatakan harus diaudit atau sesuai audit itu kita sudah bisa tersenyum gitu ya, karena kita udah punya standar yang lebih baik misalnya. Seperti apa? Baik. Sebenarnya audit itu bukan hanya sekedar target kita dalam mendapatkan sertifikat ya, teraudit ya. Tapi mas sebenarnya audit itu memiliki manfaat ya bagi kita. Apabila kemudian memang audit itu kita inginkan, bahwasanya ini bagian dari koreksi ya terhadap apa yang kita lakukan ya, seperti itu. Ya, artinya maka sebenarnya audit ini ketika kita sudah mendapatkan sertifikat audit ya, kita nggak harus jangan berpuas diri, banyak yang bisa kita lakukan di sana. Artinya performa laporan kan bisa ditingkatkan, sebagai contoh ya terkait dengan efisiensi ya. Ya, kemudian terkait dengan kecepatan ya. Mungkin kalau kemarin katakanlah bulan 3, bulan 4 kita baru bisa diaudit ya, karena berbagai hal yang harus kita siapkan. Mas sebenarnya kalau kemudian semua perangkat bisa kita siapkan lebih awal ya, mas sebenarnya audit itu bisa kita lakukan lebih cepat sehingga pertanggungjawaban kita ya kepada muzaki dan atur bisa lebih awal sampai ke mereka seperti itu. Dan itu terus menjadi spirit BMH. Betul. Ya, alhamdulillah. Nah, ini bagaimana dalam konteks pelaksanaannya nih Mas Ajib, perihal audit yang tadi 28 gitu ya, artinya meningkatkan performa kawan-kawan keuangan di wilayah gitu, sehingga
emang kalau melihat BMH ya dari Jakarta ke barat sampai Aceh, ke timur sampai Papua, itu memang secara standarisasi keuangan oke, udah sama semua. Nah, itu apa langkah-langkah yang selama ini udah dijalankan dan mungkin terobosan-terobosan ke depan seperti itu? Ya, jadi untuk tahun 2019 ini perwakilan yang diaudit itu 27 perwakilan, berserta dengan gerainya itu ada 77 kantor gerai. Yeah. Itu yang diaudit tahun 2019. Nah, dari 27 perwakilan ini ya tentunya tingkat pengalaman, pengetahuan masing-masing divisi keuangan itu tentunya berbeda-beda ya. Di wilayah itu ya, beragam ya. Itu berbeda-beda. Ada yang sudah duluan, seperti di daerah Jawa, tentunya sudah jauh lebih cepat lah untuk lebih cepat lah ya. untuk mengerjakan transaksi ini. Ada BMH yang baru perintisan, baru berdiri. Tentunya ini yang menjadi perhatian dari BMH Pusat. Nah, untuk itu ya solusinya dari kami di BMH Pusat adalah membuatkan sebuah sistem sistem transaksi pencatatan penerimaan, pengeluaran dan operasional itu secara online. Sehingga kapan saja itu bisa diakses oleh masing-masing perwakilan. Jadi kalau begitu direktur keuangan juga berfungsi sebagai macam dosen gitu ya. Wah, keuangan di wilayah. Wah. Jadi tugasnya dahsyat, bukan sekedar merapikan dan menjalankan tugas, tapi juga mengedukasi ya. Ini apalagi kalau ada amil baru di keuangan gitu. Nah, mungkin ini satu hal yang sifatnya bisa menjadi closing statement ya dari Mas Supandi. Ini apa sebenarnya audit ini, apa yang bisa diambil sebagai sebuah pelajaran tentang audit ini, sehingga kita tidak melihat bahwa audit itu melulu keuangan gitu, tapi juga secara mental, spirit itu juga berpengaruh pada diri kita. Nah, ini pemaknaan dari Mas Supandi sendiri tentang audit bagi kehidupan seperti apa? Ya, sebenarnya kehidupan kita ya di dunia ini ya, nanti suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mas, sebenarnya itu bagian dari audit. Nah, sejauh mana amal kebaikan kita ya, dan layakkah kita masuk surganya Allah seperti itu. Ya, kita berharap ya ini menjadi spirit bagi kita, bukan hanya sebuah kepentingan secara manajemen ya, tapi ini menjadi semacam kepentingan secara individu maupun kelembagaan ya. Bagian dari pertanggungjawaban kita kepada Allah seperti itu. Masya Allah, siap. Kalau diri kita diaudit, apalagi kegiatannya seperti ini, ya. Betul. Mas, sebenarnya audit ini bagian dari refleksi ya, keimanan kita. Masya Allah, siap. Jadi karena setiap hal yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi audit ini memang dimensinya dunia akhirat gitu. Betul. Masya Allah. Baik, yang berikutnya Mas Ajib ini sebagai orang yang memang harus sabar ya dalam, artinya kan butuh kesabaran, itu luar biasa ya. Apa hikmah ataupun makna yang diambil oleh Mas Ajib sendiri sehingga sampai sekarang itu masih tegar gitu kan, menjalankan tugas-tugas yang tidak ringan di Direktorat Keuangan seperti itu. Nah, ini agar bisa menjadi sebuah spirit dan makna bagi pemirsa BMA TV bahwa audit itu tidak melulu soal itu saja, tapi juga berpengaruh pada sisi mental, visi hidup dan seterusnya. Silakan. Ya, audit ini itu sebenarnya bernilai positif ya bagi kita, karena kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki laporan-laporan. Ya, jadi laporan-laporan yang kita sajikan kemarin itu ke auditor, ya belum semua ada hal-hal mungkin yang oleh auditor itu dianggap sebuah temuan, ya, tapi temuan itu tidak terlalu berpengaruh besar, bukan kesalahan besar. Itu ada kesempatan kami untuk merubah. Kalau boleh menyampaikan di sini tidak apa-apa, mungkin sedikit saya sampaikan. Misalkan ya, perlukan hutang. Ya, kita mencatatnya itu adalah hutang bank. Nah, tetapi oleh auditor ini bukan hutang bank, tapi adalah hutang leasing. Misalkan. Itu salah satu contoh seperti itu. Sudah lolos di perwakilan, lolos di pusat. Ya ternyata di auditor itu kita ditunjukkan jalannya. Ya, kita ditunjukkan untuk memperbaiki. Jadi ada kesempatan kami untuk mengoreksi. Seperti itu. Terus yang kedua, tentunya ini adalah sebuah start untuk kita continuous improvement, ya, perbaikan yang terus menerus ke depannya. Kalau
hari ini, tahun ini, di tahun 2019, penerimaan kita alhamdulillah meningkat ya, dibandingkan dengan tahun 2018 Iya. itu sekitar 86% peningkatannya. Wow. Demikian pula dengan perwakilan dan kantor kita yang diaudit itu meningkat. Insya Allah di tahun 2020 ini kita harusnya meningkat dong. Meningkat ya, Mas, betul. Ya, jadi ya kita harus menjaga itu tadi keistiqomahan dan harus senantiasa sabar. Ya kita mengedukasi teman-teman. Kita manusia yang terbaik adalah yang bisa memberikan kebaikan bagi sesamanya. Seperti itu kita mengambil prinsip seperti itu. Ya. Jadi mohon doanya dari alhamdulillah. pemirsa BMH TV, para donatur muzaki, sehingga BMH bisa istiqomah di tahun 2020 bisa lebih kita bisa mempertahankan Amin. audit ini. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau kita simpulkan dari dialog kita ini, ternyata audit itu lebih banyak manfaatnya ya, lahir batin bagi orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi, dalam hal ini adalah lembaga zakat seperti BMH, pada saat yang sama juga sangat berefek baik. Dan kalau audit ini bisa menjadi sebuah kesadaran yang sistematis, masif di tengah-tengah masyarakat, saya pikir ini akan menjadi sebuah tanda positif bahwa akan ada banyak kemajuan di tengah bangsa dan negara kita. Sahabat kalian yang berbahagia, pemirsa BMH TV dimanapun berada, ini ya perbincangan kita tentang audit merupakan salah satu bentuk ya wujud komitmen dari BMH di dalam mengajak seluruh kaum muslimin untuk total dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, audit atau apapun yang ada dan dilakukan oleh BMH sejatinya bukan sekedar proses-proses manajemen, manajerial, tetapi juga visi hidup ya, karena ini tadi disampaikan Mas Supendi juga berdimensi akhirat, berkaitan dengan bagaimana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian memang ada unsur kehati-hatian yang sangat dikedepankan oleh BMH sebagai lembaga zakat, karena audit keuangan ternyata tidak cukup, harus dilengkapi dengan audit syariah, karena zakat itu adalah bagian dari rukun Islam, maka dia juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dan tujuan-tujuan syariah. Dengan demikian, mari terus bersama BMH menghadirkan kebaikan-kebaikan di seluruh Nusantara, karena tadi ada 28 perwakilan dari Aceh sampai Papua, semua tidak sekedar menyalurkan, mendistribusikan kebaikan dan kepedulian sahabat semua, tetapi juga disertai dengan sebuah report ya, dalam bentuk keuangan yang betul-betul dikerjakan siang dan malam 24 jam. Terus bersama BMH total dalam kebaikan Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih semua kepada narasumber kita yang oke keren-keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.